Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni Ningsi dengan NIM 200504501013. Berbicara mengenai supervisi, dalam dunia pendidikan, peran supervisi begitu sangat dibutuhkan. Perannya dibutuhkan untuk menciptakan suatu perubahan maupun memperbaiki suatu kondisi dalam dunia pendidikan. Dalam pelaksanaannya, supervisi bukan hanya untuk mengawasi, mengontrol, dan memberi penilaian kepada kinerja para guru, melainkan menitikberatkan pada memberi pembinaan dan bimbingan kepada para guru dan seluruh komponen sekolah untuk bagaimana cara menciptakan suatu model pembelajaran di kelas yang efektif dan menyenangkan bagi para peserta didik. Selain daripada itu, peran supervisi menjadi sangat dibutuhkan dan dilakukan kepada kinerja para guru yang berimbas pada hasil pembelajaran. Oleh karena itu, agar pelaksanaan supervisi berjalan dengan baik dan efektif, perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa dan bagaimana fungsi dan tujuan supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, serta tujuan supervisi pendidikan. Tunggu dulu Don, nanti aja dilanjutin videonya. Kan tadi di awal-awal jelaskan mengenai supervisi, tapi saya juga pernah mendengarkan istilah supervisi pendidikan. Nah, di sini saya masih bingung membedakan antara pengertian supervisi dan supervisi pendidikan. Tapi supervisi pendidikan itu kan gabungan dari dua kata, yaitu supervisi dan pendidikan. Tapi kalau digabungkan menjadi satu kata menjadi supervisi pendidikan, pemahamannya itu seperti apa sih? Aku masih bingung nih. Mari merapat. Baik, saya akan menjelaskan pengertian supervisi pendidikan. Berbicara mengenai supervisi pendidikan itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu supervisi dan pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi. Pengertian supervisi terbagi atas tiga, yaitu secara etimologis, morfologis, dan secara umum. Yang pertama, secara etimologis. Secara etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang artinya pengawasan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, secara morfologis. Secara morfologis, supervisi terbagi atas dua kata, yaitu super dan visi. Super yang artinya di atas, dan visi yang berarti lihat, titik, dan awasi. Dan yang terakhir, secara umum. Supervisi secara umum adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Yang kedua, pengertian pendidikan. Baik, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan oleh supervisor untuk memperbaiki pengelolaan pembelajaran sehingga diperoleh pembelajaran yang maksimal dengan cara menilai seluruh kegiatan pembelajaran terhadap guru yang disupervisi dan menilai perangkat pembelajaran yang dimilikinya. Sehingga dengan begitu guru tersebut menjadi lebih baik dan profesional di bidangnya. Bagaimana? Sudah paham? Tapi aku masih bingung. Kan selain daripada pengertian supervisi pendidikan, juga ada fungsi dan tujuan supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana sih pembahasan mengenai fungsi dan tujuan supervisi pendidikan itu sendiri? Benar. Selain daripada pengertian supervisi pendidikan tersebut juga memiliki fungsi serta tujuannya. Fungsi dan tujuan supervisi pendidikan tersebut berbeda satu sama lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan terbagi atas 4 bagian. Yang pertama sebagai fungsi
penelitian, yang kedua sebagai fungsi penilaian, yang ketiga sebagai fungsi perbaikan, dan yang keempat sebagai fungsi pembinaan atau peningkatan. Yang pertama, fungsi penelitian, artinya mengumpulkan data mengenai situasi pembelajaran yang sebenarnya. Yang kedua, fungsi penilaian, artinya situasi pembelajaran diamati melalui proses penelitian. Supervisor menyimpulkan aspek yang diteliti, yakni memberikan tanggapan dan penilaian positif. Yang ketiga, fungsi perbaikan, artinya memperbaiki situasi pembelajaran dengan segala aspeknya ke arah yang lebih baik. Yang keempat, fungsi pembinaan atau peningkatan, artinya inti dari supervisi dengan mewujudkan pelaksanaan supervisi dalam bentuk bimbingan, pembinaan, dan perbaikan situasi pembelajaran dengan memanfaatkan segala sumber. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru-guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan pendidikan di sekolah. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis. Yang keempat, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru. Yang kelima, membantu guru meningkatkan penampilannya di depan kelas. Yang keenam, membantu guru baru dalam masa orientasinya. Yang ketujuh, membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-murid dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya. Dan yang terakhir, menghindari tuntutan-tuntutan yang di luar batas atau tidak wajar. Apakah bisa disimpulkan materi hari ini? Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah supervisi pendidikan itu adalah serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis, mulai dari mengontrol, menilai, serta memberikan dorongan dan bimbingan kepada guru dan seluruh komponen sekolah agar mereka bekerja sama meningkatkan kemampuan profesionalismenya dengan baik dan benar sehingga tujuan dan arah pendidikan tercapai dengan baik dan sesuai dengan yang ditargetkan. Selain daripada itu, tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah memberikan dorongan dan bimbingan yang terarah kepada tenaga pendidik, terkhususnya para guru, agar mereka senantiasa mampu meningkatkan kinerja dan mengoptimalisasikan kinerjanya dalam memberikan mata pelajaran kepada muridnya. Selain daripada itu, para guru akan lebih mudah dalam menyampaikan model pembelajaran dan model pembelajaran seperti apa yang disenangi oleh para siswa. Hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik nantinya akan terjalin dengan baik dan sering terjadi komunikasi di antara keduanya, sehingga terjalinlah komunikasi interaktif antara guru dan peserta didik dalam membahas suatu model pembelajaran. Baik, itulah penjelasan mengenai pengertian, fungsi, serta tujuan dari supervisi pendidikan. Sekiranya video kali ini dapat memberikan manfaat dan segala informasi terkait supervisi pendidikan yang ada di era sekarang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.